spot di mana-mana dan kompak menari sama penari sungguhan. Satu kata dari Unyil, canggih. Sayangnya yang kalian lihat ini adanya di luar negeri, teman. Waduh, jangan-jangan bener yang banyak orang bilang dan ramai di sosial media. Kabur aja dulu. Tenang. Unyil nggak pengen ajak kalian buat kabur ke luar negeri kok. Unyil cinta mati sama tanah air, tempat Unyil lahir dan dibesarkan. Kabur aja dulu ke luar negeri yang Unyil maksud, buat lihat teknologi yang ada di sana. Buat belajar, nggak ada salahnya toh. Yuk kita kabur ke Tiongkok. Negara ini sih urusan teknologi nggak usah ditanya. Bisa sejajar sama Amerika dan Jepang, bahkan beberapa kali melampaui. Kalau teknologi yang satu ini, teman di rumah udah pernah lihat belum? Teman, pernah dengar istilah kendaraan amfibi? Itu loh yang biasa dipakai di darat dan juga di air. Nah, kalau kendaraan yang ini level up, teman. Karena selain bisa jadi mobil, bisa juga jadi pesawat. Wah, canggih! Namanya Land Aircraft Carrier. Sebuah mobil yang bisa membawa pesawat di bagasinya. Diperkokoh dengan roda berpenggerak 6 alias all-wheel drive, membuat kendaraan ini sanggup melibas medan off-road. Keuntungan lainnya, pemilik bisa dengan leluasa berkendara. Dan nanti kalau udah bosan mengendarai mobil, bisa mengeluarkan pesawat dari bagasi belakang, lalu terbang kemana aja. Mantap! Teman, pesawat yang bisa lepas landas vertikal ini mampu terbang sejauh 10 km loh, dengan kapasitas baterai 20 menit. Yap, berbahan bakar listrik, jadi jelas ramah lingkungan. Tertarik punya? Sabar, sekarang sedang diurus sertifikasinya di Tiongkok dan harapannya bisa beredar tahun 2026 nanti. Target pembelinya adalah pengguna pribadi serta pekerja yang berhubungan dengan keadaan darurat. Wah, cocok banget dipakai warga Jakarta. Kalau jalanan lagi macet, pemiliknya bisa langsung mengeluarkan pesawat listriknya dari bagian belakang dan terbang menghindari macet. Yuk nabung mulai sekarang. Siapa tahu bisa kebeli nanti. Amin. Tapi apa benar mobil terbang ini cuma ada di Tiongkok? Jauh sebelum dibuat di Tiongkok, asal kalian tahu ya, negara kita juga udah membuatnya loh. Kenalin nih, taksi drone, buatan anak-anak muda di Bantul, Yogyakarta. Bodi utama taksi drone dengan kapasitas 2 orang dan beban angkut 200 kg sedang dirakit nih. Hampir 90% lebih material yang digunakan di taksi drone ini berbahan serat karbon. Bahan yang sama dengan bodi pesawat terbang modern. Serat karbon ini dipilih karena bahannya ringan, tapi sangat kuat. Wah, keren! Motor penggerak ini jadi komponen penting supaya taksi drone bisa diterbangkan. Motor penggerak yang dipilih sudah berteknologi brushless. Kelebihannya, kekuatan putaran yang dihasilkan bisa sangat tinggi dengan daya listrik yang rendah. Motor penggerak dipasang dulu ke lengan baling-baling. Lengan yang terbuat dari serat karbon ini bakal jadi tumpuan baling-baling ke bodi taksi drone. Lihat deh, baling-balingnya dipasang atas bawah kayak gitu. Desain baling-baling ganda seperti ini bertujuan supaya lebih hemat ruang dan bobot juga jadi lebih ringan. Jumlah baling-baling bukan cuma buat keren-kerenan aja ya. Semakin banyak baling-baling, drone-nya bisa lebih stabil juga. Nah, bagian ini juga nggak kalah penting nih. Yap, baterai. Baterai yang digunakan bisa menerbangkan drone selama 30 menit melayang di udara dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Wush, wah cepat juga ya. Teman, udah tahu belum kalau kendaraan satu ini punya keunggulan bisa vertical take off alias bisa lepas landas secara vertikal seperti helikopter. Itu artinya gak perlu tuh landasan pacu yang terlalu luas. Cukup area seluas mobil aja deh. Cakep. Nah, gimana? Gak kalah hebat kan? Yakin mau kabur? Tanpa
menyebut lokasinya, teman pasti tahu dong ini di mana. Yap, betul, di Dubai, Uni Emirat Arab. Siapa sih yang gak pengen kabur ke sini? Bangunan super tinggi dan ikonik, tata kota yang rapi, serta pengalaman wisata yang mewah dan serba terbesar, tertinggi, semua ada di Dubai. Wah, pantas kalau tahun 2024 lalu 18 juta turis berkunjung ke sini dan Dubai menjadi kota paling populer untuk destinasi wisata. Nah, ternyata nih sekarang ada cara baru untuk menikmati keindahan kota Dubai. Bukan keliling kota sambil naik supercar, melainkan naik bus tingkat. Uniknya, kita bisa berkeliling sambil menikmati makanan yang super lezat. Yap, ini dia teman, Bustronomi, pengalaman makan di bus versi Dubai. Layaknya restoran saja teman, bagian dalam bus diset lengkap dengan meja beserta kursinya. Cocok nih kalau datangnya berempat, kalau lebih ya harus terpisah meja ya. Karena dilengkapi kaca panoramik, membuat pengunjung bisa lihat jelas indahnya kota Dubai. Sambil bersantap mewah, pengunjung akan dibawa berkeliling kota Dubai, mengunjungi bangunan-bangunan terkenal seperti Burj Khalifa, Museum of the Future, Burj Al Arab, dan Palm Jumeirah. Untuk bisa menikmati pengalaman super unik ini, kalian harus pesan di website mereka. Dan ternyata pilihan paketnya banyak loh. Yap, bukan cuma paket fine dining saja, ada juga paket sarapan, minum teh, dan juga makan malam. Bahkan di Ramadan nanti, mereka juga menawarkan paket sahur dan berbuka di dalam bus loh. Ini nih, kalau wisata didesain dengan serius, hasilnya gak kaleng-kaleng teman. Merayakan hari istimewa di sini juga bisa banget loh. Chef yang bertugas akan menyiapkan hidangan istimewanya kok. Oh iya, semua makanan memang disiapkan langsung di dalam bus ya teman. Chefnya handal, supirnya pun juga mumpuni. Karena wajib menyetir dengan mulus supaya pengunjung bisa menikmati makanannya. Yang nanya kapan Indonesia punya wisata begini? Sepertinya kalian ketinggalan info deh. Negara kita sudah pernah punya wisata sejenis. Namanya Bass Street Gourmet. Lokasinya ada di kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan itu sudah ada sejak tahun 2015, alias 10 tahun yang lalu. Restoran dengan konsep bus berjalan ini dulu menjadi pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Bahkan di Asia Tenggara. Street Gourmet ini mengadaptasi bus restoran yang ada di Jerman. Dalam sehari, restoran bus ini melayani 4 kali tur keliling kota. Mulai dari jam 9 pagi, 12 siang, 3 sore, dan terakhir jam 6 sore. Nah, menu makanan yang disajikan dalam restoran bus ini perpaduan Indonesian dan Western food. Dalam sekali tur ini, para tamu bisa menikmati makanan pembuka, makanan utama, sampai makanan penutup. Sama seperti yang ada di Dubai, chef menyiapkan makanan untuk para tamu di dapur mini dalam bus ini. Oh iya, ada pemimpin tur yang memberi informasi tentang sejarah jalan dan bangunan yang dilewati restoran bus ini. Untuk dapat menikmati segala fasilitas di restoran ini, saat itu para tamu cukup membayar 170.000. Ya, tapi memang sih ukuran busnya lebih kecil dan belum pakai kacamata panoramik. Tapi secara konsep jauh lebih dulu kan? Dan sayangnya Street Gourmet ini sudah tidak beroperasi lagi teman. Kalau buka lagi kabarin Unyil ya. Gimana? Negara kita sebenarnya nggak kalah kok soal inovasi. Asal didukung lebih baik lagi dan izinnya dipermudah. Unyil yakin street gourmet lainnya bakal bermunculan di kota-kota besar di Indonesia. Cakep. Teman, demam AI emang lagi di mana-mana ya, apalagi di luar negeri. Tiap hari selalu bermunculan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa memecahkan masalah layaknya manusia. Nah, salah satu masalah yang bisa dipecahkan adalah dalam bidang kesehatan. Ini dia teman, alat canggih yang bisa mendeteksi kanker kulit buatan perusahaan teknologi asal Inggris, Skin Analytics. Yap, kanker kulit termasuk penyakit yang lumayan banyak menimpa warga Inggris. Sementara jumlah dokter spesialis kulitnya sangatlah terbatas.
Makanya alat canggih ini hadir. Alat bernama Derm AI ini harus dipasang di telepon pintar, tepatnya di bagian kamera. Cara pakainya mudah banget loh teman. Tinggal foto lesi yang tumbuh di kulit dan teknologi AI akan memberitahu apakah ini termasuk kanker kulit atau bukan. Dan ternyata tingkat akurasinya mencapai 99,8% dalam menetapkan ini kanker kulit atau bukan. Wah, keren, nyaris sempurna. Sejak diciptakan, alat deteksi canggih ini sudah memeriksa 135.000 pasien di seluruh Inggris loh. Cakep. Nah, kira-kira kalau di Indonesia ada nggak ya alat yang bisa mendeteksi penyakit dengan bantuan kecerdasan buatan? Jawabannya ada. Ini dia hasil karya 3 mahasiswa Telkom University di Bandung, Jawa Barat. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan, mereka menciptakan aplikasi dan alat untuk mendiagnosa penyakit mata. Alat canggih ini diberi nama Retinex. Cara kerjanya ternyata mudah banget, hampir mirip dengan alat deteksi kanker kulit yang ada di Inggris tadi. Yakni alat lensa yang sudah dimodifikasi akan terkoneksi dengan telepon pintar. Jadi bisa untuk memotret mata pasien dan dalam hitungan detik aplikasi akan melakukan screening. Penyakit mata pasien pun bisa diketahui nggak pakai lama. Ada 3 jenis penyakit yang bisa dideteksi, yaitu glaukoma, katarak, dan retinopati diabetik. Wah, alat ini jelas membantu banget ya, bisa bantu meringankan tugas para dokter. Apalagi buat masyarakat yang tinggalnya di pedalaman, yang akses ke rumah sakit atau klinik matanya jauh. Teman, menikmati keindahan alam dari atas gunung memang salah satu obat buat menyegarkan pikiran. Setuju kan? Iya, kalau sudah di atas itu sejauh mata memandang, yang ada cuma view cantik dan ciamik. Tapi buat sampai ke titik tertinggi gunung butuh perjuangan yang gak gampang loh. Selain tenaga, mental yang kuat juga wajib ada kalau mau mendaki. Nah, kalau di Tiongkok, tepatnya di Gunung Tai, Provinsi Shandong, sudah mulai dikenalkan alat bantu untuk memudahkan orang yang akan mendaki gunung. Tapi ada yang beda teman. Coba perhatikan, di antara kerumunan wisatawan ini, pada beberapa orang di kakinya seperti dipasangi kerangka robot. Ternyata alat ini dipakai untuk meringankan langkah saat mendaki. Dengan ergonomi canggih, kerangka ini mampu mengantisipasi gerakan kaki pemakainya, sehingga langkah kaki jadi terasa lebih mudah. Naik ribuan anak tangga sudah bukan masalah lagi jadinya. Wah, pastinya jadi nggak perlu sampai kehabisan napas dan tenaga ya untuk sampai ke puncak gunung dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini. Cakep. Ngomongin alat bantu, kalau di negara kita ada juga nih yang gak kalah fungsionalnya. Yap, ojek gunung. Masyarakat di daerah Garut, Jawa Barat memakai ojek ini untuk mengangkut hasil panennya turun supaya bisa dijual ke pasar. Jalur yang sempit membuat hanya kendaraan roda 2 saja yang mampu melewatinya. Kelihatannya sih emang ngeri-ngeri sedap ya teman. Tapi nggak perlu khawatir, mereka sudah biasa dan dijamin perjalanan akan aman sampai tujuan kok. Mantap! Oh iya, soal tarif angkutnya menyesuaikan dengan jumlah berat panenannya. Semakin berat barang, sudah pasti bertambah juga biaya yang harus dikeluarkan. Ada beberapa orang yang bilang nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Tapi gimana ya kalau bahan dasar nasi yaitu beras? Bukan dimakan melainkan disedot. Ini dia nih terobosan terbaru dari sedotan. Sedotannya bukan berbahan plastik maupun kertas, melainkan dari beras. Wah, jelas ramah lingkungan dan edible juga, alias bisa dimakan loh. Ini mah bisa dimakan, tapi kalau ini gimana? Aduh, ya kok susah sih dimakan? Katanya dari beras.
Terlepas dari kesusahan unyil, sedotan beras ini dianggap lebih aman loh dibanding sedotan kertas. Loh, bukannya selama ini kertas lebih aman ya? Ternyata tidak teman. Baru-baru ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa sedotan kertas mengandung PFAS, sejenis bahan kimia yang berdampak buruk pada kesehatan. Sedotan kertas yang dianggap ramah lingkungan ternyata tidak teman, karena mengandung bahan mikroplastik yang sulit terurai. Wah, pantes aja ya, baru-baru ini di Amerika Serikat penggunaan sedotan kertas mulai dilarang. Yuk kita bikin eksperimen dengan rendam sedotan beras dan sedotan kertas di 2 gelas berbeda. Kita tunggu beberapa menit ya, apa yang akan terjadi? Wah, sedotan kertasnya udah mulai sedikit terbuka. Memang sedotan kertas gak bisa tahan lama, setengah jam sudah mulai hancur. Sedangkan sedotan beras terlihat sudah mulai bengkok dan melunak layaknya pasta. Pantes aja unyil tadi gak bisa langsung makan. Ternyata sedotan berasnya belum lunak. Yuk kita ke pabriknya. Inilah bahan dasar sedotan beras. Campuran dari tepung beras dan tepung maizena. Kedua tepung ini akan dicampur dulu di mesin mixing. Nah, biar adonan mengeras, bakal ditambah cairan khusus teman. Cairannya diberi pewarna sesuai dengan warna sedotan yang diinginkan. Setelah tahap mixing, ayak adonan tepung di mesin crusher biar hasilnya lebih lembut. Dengan suhu tertentu, adonan akan dimatangkan dan lanjut dicetak di mesin molding. Hasilnya ya seperti ini teman, sedotan yang masih panjang layaknya mie. Ayo, lewatin ban berjalan dulu nih. Terdapat kipas di mesin conveyor ini yang berfungsi mendinginkan sedotan. Wah, unyil mau coba cek kualitas sedotannya dulu deh. Aduh, hapes banget. Tangan unyil nyangkut di alat pengukur diameter. Aduh. Oh iya, sedotan juga punya standar ukuran ya teman. Rata-rata panjangnya antara 20 sampai 21 cm. Sementara diameternya berbeda-beda, dari yang ukuran XS sampai L. Nah, biar sedotan berasnya kokoh, perlu di oven sebanyak 2 kali. Lanjut, dinginkan kembali, minimal 12 jam. Harus benar-benar kering agar sedotan tidak bengkok dan retak. Nah, penasaran nggak sama harga sedotan beras ini? Satu sedotan ini cuma 300 perak loh teman. Murah banget kan? Kebayang ya teman, udah murah, lebih sehat, ramah lingkungan lagi. Ingat ya, sedotan beras ini hanya tahan selama 6 jam setelah dipakai. Jadi pilihannya kalian bisa langsung buang atau dimakan sedotannya. Minum jadi nggak worry dan kenyang ya teman. Teman, tepung beras lazimnya memang diolah jadi makanan. Kue-kue manis contohnya. Kalau di Indonesia ada apem dan talam. Kalau di Korea, tepung berasnya diolah jadi kue cantik seperti ini. Bagian atas kue diberi berbagai topping tuh, dari puding sampai pasta kacang merah. Dikemasnya juga unik, setiap kue punya wadah tersendiri. Oh iya, kue beras Korea ini banyak jenisnya. Biasanya warga Korea menyantapnya berdasarkan musim. Nah, sekarang kita ke Hong Kong nih. Di negara ini, kue berasnya dikenal dengan nama Niangao. Kalau di Indonesia sih biasa disebut kue keranjang teman. Nah, uniknya, kue beras khas Hong Kong ini sekarang dibuat dengan tambahan kacang pistasio loh. Yap, nggak di negara kita, nggak di luar negeri. Kacang yang khas dengan warna hijaunya ini memang lagi laris manis diolah. Pistasio yang sudah dihaluskan bakal dicampur dengan adonan Niangao. Karena ada tambahan pistasio, adonan kuenya pun jadi agak hijau. Terakhir, tinggal dikukus deh. Kue beras ala Hong Kong ini bentuknya memang harus bulat teman, karena melambangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dari tampilannya saja sudah bisa dijamin enak dan teksturnya kenyal. Hihihi. Ngomongin beras, pasti nggak lepas dari tanaman asalnya. Nah, kalau biasanya padi ditanam di sawah, kalau padi yang ini super unik.
Cuma di Jepang, padi ditanam di dalam gedung perkantoran. Yap, di gedung 9 lantai yang ada di Tokyo ini, setidaknya ada 200 jenis tanaman yang ditanam. Dan salah satunya adalah padi. Meski tidak terkena pancaran sinar matahari, semua tanaman di dalam gedung ini bisa berkembang dengan baik karena bantuan teknologi. Salah satunya menggunakan teknologi berupa lampu LED dan lampu high pressure sodium yang berfungsi sebagai pengganti matahari. Oh iya, karena tanaman padi butuh angin untuk membantu penyerbukan, maka dibuatlah teknologi angin buatan agar seolah-olah berada di sawah terbuka. Wah, keren! Ngomong-ngomong penyerbukan, Unyil jadi ingat sama robot kecil ini. Ini robot, bukan sembarang robot teman. Robot yang bentuknya mirip serangga ini sengaja dibuat oleh para ilmuwan dari kampus ternama Amerika, MIT, untuk membantu penyerbukan. Khususnya penyerbukan pertanian vertikal yang biasa terdapat di dalam gedung. Oh iya, bobot robotnya benar-benar ringan, hanya 0,8 gram dengan ukuran 4 x 4 cm persegi. Uniknya, robot satu ini bisa terbang dan bermanuver akrobatik loh. Bahkan sanggup terbang selama 16 menit. Meski belum sepenuhnya menyamai penyerbuk alami, robot ini sudah bisa mendarat dengan lepas landas dari bagian tengah bunga. Kalau terus dilakukan perbaikan dan uji coba, Unyil yakin sih penyerbukan masa depan gak lagi mengandalkan serangga. Cukup pakai robot mungil ini. Cakep. Teman, tahu nggak? Beras asal Jepang ini menjadi beras termahal di dunia loh. Harga per kilogramnya saja mencapai 1 juta rupiah. Gimana enggak? Beras ini sudah nggak perlu dicuci dulu sebelum dimasak. Beras kualitas premium ini hadir berkat kolaborasi petani dengan teknologi canggih. Para petani di Jepang mengolah sawahnya dengan teknologi, mulai dari alat tanam sampai pemanenannya. Nah, yang bikin kualitas berasnya bagus adalah unsur hara tanahnya. Persawahan di Jepang banyak dibangun di atas tanah vulkanik gunung berapi. Inilah yang membuat varietas Japonica rice lebih kaya akan mineral dan punya tekstur berbeda dari beras biasa. Lebih bulat dan lengket karena kandungan amilosanya yang tinggi. Pengolahan hasil panennya pun juga pakai teknologi canggih loh. Beberapa tahun terakhir ini, Jepang menciptakan inovasi beras yang bisa dimasak tanpa dicuci dulu. Jenis berasnya Hitemebore, salah satu beras premium dari prefektur Iwate. Beras-beras ini selanjutnya diolah jadi beras putih dan beras coklat. Pasti sudah pada tahu kan, beras putih itu beras yang kulit arinya dikupas semua. Sedangkan beras coklat, beras yang kulit arinya sengaja disisakan, terutama bagian kinmenya. Kinme adalah lapisan lilin pada beras yang sering terbuang saat kulit ari beras dikupas. Padahal bagian kinme ini kaya nutrisi loh. Makanya beras coklat itu lebih bergizi dari beras yang putih. Semua beras yang diproses dengan mesin ini bisa langsung dimasak tanpa dicuci loh, karena sudah otomatis tercuci sampai bersih. Perlakuan masyarakat Jepang pada beras memang perlu diacungi jempol. Mulai dari menanam sampai menyajikannya di meja makan, semuanya serba teknologi. Untuk menikmati beras pulen khas Jepang yang punya tekstur lebih lengket dan lebih transparan, kita bisa pakai beras jenis Ganko Oyaji. Nah, biar pulennya pas, nih Unyil kasih tipsnya ya. Setelah dicuci, masak beras dengan perbandingan 1:1. 1 liter beras untuk 1 liter air. Biar aroma dan rasanya makin nikmat, jangan lupa tambahkan perasan lemon. Tinggal tunggu matang deh selama 30 menit. Oh iya Sobat Unyil, karena cara menanam padi yang menggunakan banyak air ditenggarai menyebabkan wabah malaria. Bikin orang Eropa dan Amerika meninggalkan beras dan mencari sumber karbohidrat lain seperti jagung dan roti. Makanya di Eropa dan Amerika nasi nggak sepopuler di Asia ya. Sebagai makanan pokok, nasi sulit dipisahkan dari menu harian kita. Kalau lagi di rumah sih, nasi dan lauk pauk bisa disiapkan dengan mudah. Tapi kalau lagi berkegiatan di luar rumah dan butuh makanan praktis, nasi beku kayak gini bisa menjadi pilihan nih. Cara penyajiannya juga gampang, gak perlu dimasak lagi, cukup dipanaskan saja. Salah satunya nasi goreng beku dengan isian daging kambing ini.
Pembuatannya sama seperti nasi goreng pada umumnya, tapi cita rasa dan penyajiannya berbeda loh. Ikut Unyil lihat proses pembuatannya di Bandung yuk, kita kemon. Ini dia yang bikin cita rasa nasi goreng beku berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Pakai bumbu buhori yang berasal dari rempah-rempah khas Timur Tengah. Panaskan bumbunya sampai mendidih, terus masukkan berasnya. Ayo, ada yang familiar nggak dengan beras yang satu ini? Nasi goreng beku ini menggunakan beras basmati. Teksturnya memang nggak pulen, tapi teksturnya bikin gak lengket saat dimasak. Oke deh, setelah dimasak selama 1 jam, bumbu sudah meresap ke dalam nasi. Aroma rempah juga sudah mulai kerasa nih. Wangi. Sekarang bikin bumbu nasi gorengnya dulu ya. Tumis bawang putih yang sudah dihaluskan. Masak sampai kecoklatan. Terus masukkan daun bawang dan telur. Proses pemasakan ini memerlukan waktu cukup lama sampai aromanya pas. Setelah itu baru deh tuangkan kecapnya. Oke, bumbunya sudah matang nih. Lanjut campurkan nasi yang sudah dimasak tadi dengan bumbu nasi gorengnya. Aduk-aduk sampai bumbu merata dengan nasi. Saatnya pengemasan nih. Timbang nasi goreng seberat 150 gram. Oh iya, 1 bungkus nasi goreng ini dilengkapi juga dengan masakan daging kambing sebanyak 50 gram. Oke lanjut, kita vakum dulu ya, supaya tetap higienis dan terhindar dari kontaminasi. Setelah divakum, lanjut ke proses pembekuan dengan blast freezer bersuhu minus 40 derajat Celcius. Melalui proses ini, suhu nasi goreng yang semula panas bisa cepat turun melewati critical point atau titik kritis pertumbuhan bakteri pada suhu 40 sampai 80 derajat Celcius. Setelah 20 menit, nasi goreng sudah beku nih. Daya tahannya sampai 1 bulan di kulkas, 6 bulan di freezer, sedangkan di suhu ruangan selama 3 hari saja. Cara penyajiannya juga gampang banget. Setelah dikeluarkan dari freezer, biarkan mencair sampai kurang lebih 2 jam. Setelah itu, panaskan dengan air mendidih selama 15 menit. Tinggal disajikan deh. Tapi sebelum disantap, diamkan 5 menit dulu ya. Baru deh aduk-aduk dan tara! Nasi goreng kambing siap untuk disantap. Wah, perut kenyang, hati senang juga kan? Kalau pesawat yang ini bukan cuma canggih, tapi bakal jadi pesawat masa depan yang ramah lingkungan. Yap, salah satu penyumbang polusi udara terbesar kan asap dari bahan bakar pesawat seperti Aftur. Nah, kalau pesawat yang ini anti asap teman, karena bahan bakarnya adalah hidrogen cair. Proyek yang bernama Climate Impulse ini merupakan buatan Om Bertrand Piccard, seorang pelopor penerbangan asal Swiss. Kepo kan gimana pesawat ini bekerja? Jadi, hidrogen cair yang menjadi bahan bakar akan diubah menjadi listrik supaya bisa memutar mesin baling-baling alias propeller. Dengan begitu, pesawat dengan lebar sayap 34 meter ini mampu terbang dengan kecepatan 180 km per jam di ketinggian 3000 meter. Bahkan bisa mengudara selama 9 hari non-stop tanpa isi bahan bakar loh. Makanya nggak heran kalau Om Bertrand punya target tahun 2028 nanti pesawat berhidrogen cair ini mau mengelilingi dunia tanpa henti. Mantap! Nah, kalau sekarang kapasitas pesawatnya baru 2 penumpang, kedepannya pesawat ini juga bakal digunakan untuk penerbangan sipil yang jumlah penumpangnya jauh lebih banyak. Wah, Unyil nggak sabar nih menantikan pesawat hidrogen beroperasi. Apalagi kalau bisa digunakan di Indonesia. Lumayan kan buat ngurangin polusi udara di negara kita. Hijrah itu bukan akhir, tapi awal menuju hidup penuh keberkahan. Sebentar lagi udah masuk waktu sholat. Kita sholat berjamaah Pak Ceng? Ipar saya, Kak Dude Harlino, sudah membuktikan
dunia hiburan tak selalu tentang glamor dan hedon. Ini adalah profesi pekerjaan yang dilakukan demi mencari nafkah yang halal. Ya. Sabtu, 22 Februari 2025, jam 5.15 pagi, hanya di Trans 7.